Baik, halo semuanya, ketemu kembali pada pelajaran fisika untuk kelas 12, lanjutan materi kita untuk bab ini. Pada video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kita diperkenalkan tentang induksi magnet. Pada video sebelumnya kita melihat induksi magnet untuk kawat lurus. Lalu kawat lurus itu kita bagi dua, kawat lurus sangat panjang dengan panjang tertentu. Lalu kita melihat kemarin ada solenoida, batang yang digigiti kawat. Kita juga sudah melihat induksi magnet pada kawat melingkar dan induksi magnet pada toroida. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai gaya Lorentz. Gaya atau yang dikenal juga dengan nama gaya magnetik. Suatu penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnetik akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya magnetik atau gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat listrik dan arah induksi magnetik atau B. Sebagai contoh, misalkan di sini saya gambarkan ada satu gambar di mana di sana menunjukkan ada gaya Lorentz, lalu ada induksi atau B, dan ada arus. Kalau kita melihat ini, gambar ini sebenarnya terlihat kalau kita membayangkan ini menjadi 3 dimensi, sumbu X, Y, dan Z. Lalu yang pertama kita akan melihat gaya Lorentz pada kawat berarus. Apabila kawat penghantar sepanjang L dialiri oleh arus I ditempatkan pada daerah medan magnet D, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya adalah besar induksi dikalikan dengan I, arus yang mengalir. L itu apa? Panjang kawatnya dikali sin theta. Dengan keterangan bahwa gaya Lorentz itu adalah FL nya, lalu B itu untuk kuat medan magnetnya, I kuat arusnya, dan L itu panjang kawat. Alpha itu adalah sudut yang dibentuk oleh B dan I. Kalau kita lihat di gambar ini, kalau kita melihat dalam bentuk 3 dimensi, biasanya itu akan kita katakanlah itu untuk alfanya 90 derajat. Baik, yang berikut. Di sini ada kaidah tangan kanan secara umum, kaidah yang digunakan untuk menunjukkan arah-arah daripada gaya, arus, dan induksi. Buka telapak tangan kanan dan 4 jari. Dengan 4 jari selain jempol dirapatkan, artinya begini ya, ini. Jadi 4 jari ini dirapatkan selain jempol ya. Oke. Lalu yang berikut, sesuai dengan arah induksi. Jadi ini 4 tangan ini, katanya 4 jari ini akan menunjukkan arah induksi. Lalu arus akan ditunjukkan oleh ibu jari atau jari jempol sesuai dengan arah arus jempolnya. Lalu maka arah gaya Lorentz diambil oleh konduktor oleh sesuai dengan arah telapak tangan. Artinya begini teman-teman. Ini tadi arah induksinya atau B-nya ya. Ini arah arusnya. Telapak tangan inilah yang menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Oke. Kalau telapak tangan kini berarti ngadap ke kita ya. Seperti ini dia. Oke. Kalau kita buat tanda panah kemari dibantu oleh pensil ini misalkan seperti ini. Inilah gaya Lorentz-nya. Jadi tinggal pasangkan dia. Kalau arah arusnya, kalau induksinya katanya masuk ke dalam, seperti inilah dia. Oke, seperti ini. Ini arah arus, induksi, lalu ini gaya Lorentz ke sebelah kiri. Baik, selain daripada cara itu sebenarnya ada cara yang lebih sederhana menggunakan 3 jari. Sebenarnya hampir sama konsepnya. Dibuat dengan cara seperti ini. Oke, kamu bisa gunakan tetap tangan kanan ya. Dimana ada arah arus, arah induksi, lalu ada gaya Lorentz. Ibu jari menunjukkan arah arus, ini akan menunjukkan induksi atau medan magnetnya. Jari tengah akan menunjukkan arah gaya Lorentz. Sebagai contoh misalkan di sini ada saya buat contoh.
Misalkan B-nya katanya cross. Cross itu kalau kita lihat aturan pelajaran kemarin itu, cross itu artinya masuk bidang gambar. Lalu F-nya itu ke sebelah kiri. Nah, sesuai dengan aturan 3 jari, berarti cross masuk. Nah, ini dia. Oke. Arah arusnya masuk arah arus, induksinya masuk B-nya. Baru arah gayanya ke sebelah ini kan? Ke sebelah kiri. Masuk seperti ini ya, tegak ya. Maka ke depan ini adalah arah arus, berarti yang belum ada arah arusnya, tinggal pasangkan saja. Inilah arah arusnya I. Nah, ini ya, ini F nya, ini B nya masuk bidang gambar. Nah, maka I nya ke atas. Sederhana ya, cukup sederhana. Lalu yang berikut ini B nya masuk ya, masuk bidang gambar. Lalu I katanya, sorry, I nya yang masuk bidang gambar ya, tetap gunakan kaidah ini ya, gunakan kaidah ini. I nya masuk bidang gambar, tadi yang menunjukkan arus itu apa? Ini ya, ibu jari masuk. Lalu B nya kemana katanya? Ke sebelah kanan. Nah, seperti ini ya, ini arusnya masuk. Lalu B nya kan ke sebelah kanan yang ini ya, kamu arahkan seperti ini. Maka ini apa, nilai jari tengah ini tadi menunjukkan arah gaya Lorentz. Kemana arah gaya Lorentz? Mendekati kita ke arah depan ya. Kemarinlah dia kita buat ini gaya Lorentz nya FL. Oke, ini juga satu lagi. Katanya I nya keluar. I nya keluar. Ini kan dot itu kan keluar. Lalu sorry, F nya yang keluar, I nya yang ke arah atas ya. Ikutin aja, I ke arah atas, F nya keluar. Seperti inilah dia. Ini arus ke sana, F nya keluar bidang gambar, lalu B nya ke sebelah kiri. Kita gambarlah, berarti B ke sebelah kiri. Seperti ini dia. Ini B. Baik, itulah dia yang bisa kita katakan nanti menentukan arah-arah daripada FBI atau IBF atau BFI. Kuat arus, medan magnet, dan gaya Lorentz. Biasanya nanti di soal-soal ini akan muncul ya, cuman nanti kalau di soal dia banyak ini, artinya bulat-bulatnya banyak. Nanti akan beberapa seperti ini digambar di soal, biasa seperti itu. Tapi sama artinya, satu aja pun digambarkan itu nggak jadi masalah. Itu punya konsep yang sama, caranya juga sama, tidak harus semua digambarkan, satu aja pun sudah cukup. Itu dia untuk itu. Baik, bagaimana untuk yang kedua ini? Ada gaya Lorentz antara dua kawat konduktor. Tadi kan itu untuk satu kawatnya. Ya, untuk satu. Sekarang untuk dua kawat. Misalkan seperti ini, dua kawat sejajar. Sejajar, artinya tidak berpotongan ya. Ini yang gambar yang pertama ini sejajar, sama-sama arah arusnya, arus arah. Yang kedua ini sejajar, tetapi satu menuju atas arusnya, satu menuju bawah. Apa yang bisa kita katakan nanti? Di sini yang mau kita lihat adalah terjadi apakah antara kedua kawat ini? Terjadi apakah gaya Lorentz-nya tarik menarik atau tolak menolak? Caranya sama seperti yang kita pahami tadi, bahwa untuk ini menggunakan kaidah tangan kanan atau bukaan telapak tangan kanan atau 3 jari tadi pun boleh. Maka arah arus induksi ya seperti ini, arah arusnya tadi kan ini, arah arusnya ke atas seperti ini. Untuk induksi mendekati kita seperti ini. Oke, seperti ini. Ini arah arusnya tadi kan, ini arah arus ini kemari, lalu induksinya B nya ke atas, lalu F nya ke sebelah kanan. Maka kita buatlah kemari F nya ke sebelah kanan gaya Lorentz nya.
Ini gaya Lorentz-nya, F-nya. Dengan cara yang sama juga untuk bagian B, maka nanti kita dapat juga nanti F-nya kemari. Ya, kemari F-nya. Maka dua gaya ini terjadilah tarik menarik. Nanti di sini bisa kita katakan tarik menarik. Maka nanti kalau ada dua kawat sejajar searah, maka besar gaya Lorentz-nya tarik menarik. Dengan konsep yang sama, ini juga akan seperti ini. Untuk yang ini nanti, ketika nanti nilai daripada B-nya masuk bidang gambar, ya, artinya B-nya seperti ini, ya, maka gaya Lorentz-nya ke sebelah kiri. Sedangkan yang kemari juga sama caranya, ke sebelah kanan. Maka untuk dua kawat yang sejajar searah tarik menarik dan dua kawat yang sejajar berlawanan arah itu akan tolak menolak. Boleh kamu lihat juga nanti di buku paket langkah-langkahnya. Maka besar gaya Lorentz untuk dua kawat itu dinotasikan dengan FL sama dengan mu 0 dikali I1 I2 per 2 pi A. F itu gaya Lorentz-nya, L panjang ya, panjang kawat. Mu 0 itu nilai daripada permeabilitas 4 pi kali 10 pangkat minus 7. I1 adalah besar I1, I2 untuk I2. A itu adalah jarak antara kedua kawat. A itu adalah jarak antara kedua kawat. Biasanya memang yang ditanyakan itu F per L. F per L. Tapi kalau misalkan ditanyakan gayanya, cukup kita tuliskan mu dipindahkan L-nya ke sebelah kanan ya. Mu 0 dikali I1 I2 L per 2 pi A. Baik, kita lihat contoh untuk dua kawat. Dua buah kawat A dan B dialiri arus listrik dengan besar dan arah ditunjukkan oleh gambar. Jadi di sini jelas ditunjukkan bahwa ada dua buah kawat sama-sama 3 ampere. Ditanyakan di sana jarak antara keduanya 3 meter ya. Lalu ditanyakan di sana gaya magnetik. Gaya magnetik itu sama dengan gaya Lorentz per satuan panjang. Berarti F per L yang ditanyakan di sini. Oke, di sana ada 4 tetapi ada tarik menarik, tolak menolak. Nah, yang perlu kita perhatikan nanti, kalau dua kawat yang arahnya searah, tadi kita katakan terjadilah tarik menarik. Berarti kemungkinan jawabannya adalah A, D, dan E. Mari kita lihat yang mana yang benar. Dari data soal bisa kita lihat besar I1 3 ampere, I2 3 ampere, A tadi 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ditanya F per L, titik-titik ya, dimana F per L sama dengan mu I1 I2 per 2 pi A sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 7 nilai mu 0 ya. Ini dalam soal pun sudah ada. Nanti kalau kita lihat soal-soal untuk ujian besar atau ujian nasional pun ada dicantumkan di sana. Lalu I1-nya 3, I2-nya 3 per 2 pi kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 5. Boleh kamu selesaikan, ini 2, ini coret 2 kali 3, 6. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 5. Dua kawat yang searah arusnya, berarti terjadilah tarik menarik. Maka jawaban di sini nanti boleh kita jawab dengan jawaban D. Alasannya apa? Setelah kita hitung ini, kenapa tarik menarik? Karena dua kawat ini searah sesuai dengan pengantar tadi yang sebelumnya. Baik, untuk yang ketiga, gaya Lorentz pada partikel bermuatan. Jadi kita ambil nanti rumusnya dari BIL sin theta yang kita lihat tadi dari untuk kawat lurus, dimana I kita ganti menjadi Q per T ya, besar arus sama dengan muatan per waktu. L itu V sama dengan jarak atau panjang per waktu, maka L sama dengan VT, berarti V kali T. Maka Q per T V kali T sin theta. Q nya coret, tinggallah B Q V sin theta. Q adalah muatan, B adalah induksi magnet, dan V itu adalah kecepatan. F itu adalah gaya Lorentz dan theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh V dan B.
Yang perlu kita lihat nanti, kalau nanti kita menemukan muatannya adalah muatan positif, maka tetaplah berlaku yang seperti ini. Ini tadi menunjukkan arah arus, induksi magnet, dan gaya Lorentz. Tetapi kalau nanti muatannya negatif, maka ini jadi begini. Ini tetap I, tetap B, maka gaya Lorentz-nya bukan kemari lagi, tapi berlawanan dengan ini. Jadi ke sebelah sana seperti ini. Inilah gaya Lorentz-nya. Jadi kalau misalkan nanti muatannya negatif, yang menunjukkan adalah garis ini berarti berlawanan dengan ini, belakangnya ini ada di sini. Kemari, itu dia. Oke, sebagai contoh misalkan kalau kita diajak menentukan arah-arahnya. Muatan positif pas seperti ini, induksinya masuk, arah arusnya kemari, seperti ini kan. B-nya cross, arusnya kemari, ke depan atau ke mendekati saya, maka B-nya inilah B-nya masuk, inilah F-nya. Kemana ini? Berarti ke sebelah kanan. Maka B kita gambarkan ke sebelah kanan. Nih. Sorry, F-nya yang belum ya. Ini yang ini bagaimana? B-nya masuk ya, tetap ini seperti ini. B-nya masuk, arusnya kemari, maka F-nya kan kemari, ini sebelah kanan. Tetapi karena muatannya adalah negatif, maka bukan ke kanan kita gambarkan, melainkan ke sebelah kiri. Itu aja perbedaannya. Baik, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam bentuk contoh perhitungan? Kawat vertikal dialiri arus 10 ampere dengan arah ke atas. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Berarti ini arus, ini V ke sebelah timur yang berjarak 1 cm dari kawat, berarti A. Besar gaya yang dialami oleh elektron, berarti gaya yang ditanyakan. Untuk besar elektron itu kan sudah kita pahami, 1 kali 6 kali 10 pangkat minus 19. Baik, dari soal itu tadi I nya 10, V nya 5 kali 10 pangkat 4, A nya 1 cm, berarti 10 pangkat minus 2 meter. Q atau muatan itu besarnya tadi 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Maka F sama dengan BQV sin theta, berarti sudah dibentuknya kita anggaplah 90 derajat. 2 kali 10 pangkat 4 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali 5 kali 10 pangkat 4, 1,6 kali 10 pangkat minus 8. Maka B sama dengan ini kan B nya belum ada kian, kita cari dulu B nya. Dimana B untuk kawat lurus mu 0 dikali pi, mu 0 dikali I per 2 pi A. B yang kita dapatkan itu kita masukkan kemari. Jadi Q-nya sudah ada, V-nya sudah ada. Ini kan 2 kali 10 pangkat minus 4 itu dapat dari sini dia. Baik, itu untuk materi bahwa muatan bergerak. Lalu kalau misalkan ditanyakan nanti sama kita momen gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz itu dapat dirumuskan dengan torsi sama dengan I dikali B dikali A sin theta. Di mana torsi itu kita kenal dengan nama momen gaya, satuannya Newton meter. Lalu I adalah kuat arus, A adalah luas kumparan. Nanti kamu perhatikan luas kumparan ini boleh berbentuk persegi atau persegi panjang. Tentulah kamu tahu menentukan luasnya. Lalu theta adalah sudut dengan garis normal kumparan. Lalu N adalah jumlah lilitan. Torsi sama dengan IBAN sin theta. Contoh, momen gaya pada kumparan 100 lilitan dengan induksi 5 kali 10 pangkat minus 2 dengan luas 10 mm kuadrat. Jika arus yang mengalir 6 ampere, berapakah momen gayanya? N nya 100, induksinya 5 kali 10 pangkat minus 2, A nya ini luasnya ya 10 mm kuadrat. Kalau dirubah ke dalam meter kuadrat itu 10 kali 10 pangkat minus 6. Jadi 10 pangkat minus 5. I 6 ampere. Maka torsi yang ditanya. Torsi sama dengan IBAN. Berarti I nya 6.
5 kali 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 100. Oke, 100 nya corek kemari, ini kali 30 kali 10 pangkat minus 5 atau 3 kali 10 pangkat minus 5, 3 kali 10 pangkat minus 4 ya, 3 kali 10 pangkat minus 4 Newton meter. Itulah hasil yang kita dapatkan nanti untuk contohnya. Untuk latihan soalnya nanti akan saya kirimkan kemudian. Oke, itu saja penjelasan atau materi kita untuk video kali ini. Tetap dipelajari dengan baik. Sampai jumpa pada video berikut dalam keadaan sehat. Terima kasih.